Selamat pagi, saya Westi Murni Wirdayanti. Untuk NIM saya di 211010551366 untuk kelas di 006 SMJE 005. Untuk saat ini kita akan membahas untuk membuat analisis kegagalan sistem informasi pemasaran yang dilakukan Transmart dari launching sampai dengan buka sampai saat ini. Berikut analisisnya. Nah, untuk analisis kegagalan sistem informasi pemasaran Transmart yang dapat Anda gunakan sebagai dasar untuk presentasi podcast ini, analisisnya mencakup berbagai aspek yang relevan untuk menggambarkan perjalanan sistem pemasaran mereka sejak awal hingga sekarang. Nah, untuk gambarannya sendiri, untuk Transmartnya, Transmart di sini adalah sebagai salah satu jaringan retail terbesar di Indonesia, memposisikan diri untuk memberikan pengalaman belanja terpadu, jadi one stop shopping dengan konsep 4 in 1, belanja, bermain, makan, dan hiburan. Dalam perjalanan bisnisnya, sistem informasi pemasaran yang berintegrasi dengan digital marketing seharusnya menjadi kunci untuk menarik pelanggan bersaing di industri retail yang ketat. Namun, Transmart mengalami beberapa kegagalan dalam implementasi dan eksekusi sistem informasi yang berkontribusi pada penurunan performa bisnisnya. Nah, untuk tujuan analisis, di sini mengidentifikasikan akar permasalahan, dampaknya terhadap bisnis dan pelajaran yang dapat dipetik. Baik, untuk sistem pemasaran Transmart, ekspektasi versus realitanya. Untuk ekspektasi awal terlebih dahulu, untuk sistem informasi pemasaran yang canggih ini diharapkan memberikan pengalaman pelanggan yang berintegrasi seperti personalisasi promosi, loyalty program efektif, dan sinergi dengan platform online. Nah, untuk ekspektasi awal. Nah, namun untuk realita yang terjadi, itu yang pertama adalah kurangnya integrasi antara sistem online maupun maupun offline. Nah, untuk yang kedua yaitu loyalty program Transmart Card. Jadi memang Transmart kan menyediakan untuk Transmart Card ya. Itu tidak optimal dalam memberikan manfaat nyata kepada pelanggan. Nah, untuk yang ketiga, sistemnya sering mengalami gangguan, menyebabkan pengalaman pelanggan terganggu. Itu untuk realita yang terjadi. Namun untuk akar permasalahannya, untuk dari realita tadi, ini yang pertama adalah kurangnya investasi dalam infrastruktur digital. Contohnya sistem IT dan perangkat lunak seperti kali tidak diperbarui menyebabkan banyak masalah teknis. Yang kedua, strategi pemasaran itu tidak fleksibel. Contohnya ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen, terutama peralihan besar-besaran ke belanja online selama pandemi kemarin. Yang ketiga, komunikasi yang kurang efektif. Jadi pelanggan sering mengeluhkan kurangnya informasi terkait promosi, perubahan harga, dan kebijakan loyalty program. Yang keempat, yaitu persaingan ketat di pasar. Jadi munculnya e-commerce besar seperti Tokped, Shopee, Lazada membuat Transmart kehilangan pangsa pasar. Nah, untuk dampak kegagalannya sendiri, itu yang pertama adalah kehilangan basis pelanggan. Contohnya banyak pelanggan beralih ke retail atau platform online lain yang menawarkan pengalaman lebih baik. Lalu yang kedua, penurunan citra merek. Citra merek di sini gangguan pada sistem dan ketidakpuasan pelanggan berdampak pada reputasi Transmart. Lalu untuk yang ketiga, ini kerugian finansial. Penurunan penjualan karena kegagalan mempertahankan menarik pelanggan baru untuk kerugian finansialnya. Nah, untuk studi kasusnya di sini, yang pertama adalah pandemi sebagai pemicu utama. Jadi selama pandemi, pelanggan cenderung menghindari belanja langsung, tetapi Transmart tidak berhasil menyesuaikan diri dengan tren ini melalui sistem pemasaran online yang mumpuni saat ini ya. Lalu untuk yang kedua adalah gagal loyalty program. Misalnya pelanggan merasa Transmart Card hanya gimmick tanpa manfaat seperti cashback atau poin yang belanja yang signifikan seperti itu. Lalu untuk pelajaran yang dapat kita ambil, yang pertama adalah kita fokus pada transformasi digital. Jadi investasi dalam platform omnichannel yang berintegrasikan pengalaman belanja online dan offline. Yang kedua, optimalisasi sistem informasi pemasaran, penggunaan AI untuk personalisasi, analitik data, dan perilaku pelanggan. Dan biasanya kita juga untuk pemeliharaan sistem yang lebih baik. Lalu yang ketiga, peningkatan komunikasi dengan pelanggan. Contohnya itu transparansi dalam promosi dan kebijakan perusahaan.
Lalu untuk penutup dan rekomendasi di sini kita ada strategi pemulihan. Yang pertama adalah bangun ulang sistem informasi pemasaran dengan fokus pada kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua adalah lakukan survei kepuasan pelanggan untuk mendapatkan insight tentang apa yang harus diperbaiki. Lalu yang ketiga adalah tingkatkan layanan pelanggan baik secara digital maupun langsung. Lalu untuk pesan akhir dari saya yaitu adalah kegagalan ini menjadi pelajaran penting bahwa bisnis retail modern, teknologi dan pemahaman pelanggan adalah kunci keberhasilan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.